Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas film horor lagi seperti biasa di hari Kamis, horor lokal yang baru aja tayang. Yang dimana gue lihat trailernya dan premisnya cukup menarik. Yang dimana film ini berjudul Desa Mati. Kang kelepetan dosa ing salami-laminyo. Oke, film Desa Mati ini gue lihat premisnya dan trailernya cukup menarik, dimana dari premisnya juga menceritakan kisah sebuah desa yang diisi oleh para hantu ya, bisa gue lihat. Dan juga untuk dari grading warnanya di trailer gue lihat juga cukup menarik. Jadi gue memutuskan untuk menonton film ini. Dan lalu apakah film ini sesuai dengan ekspektasi gue? Untuk itu langsung aja kita bahas di review film kali ini. Let's go. Oke, film Desa Mati ya. Ini film yang feels gue pertama rasakan adalah mind blowing ya. Gue nggak nyangka ada film yang bener-bener membuat gue gak habis pikir nih. Ada gitu jalan cerita film kayak gini. Dari segi dialognya juga membuat gue mind blowing. Dari segi plot cerita juga. Dan dari segi banyaknya plot hole dan motivasi karakter yang gue bisa bilang gak jelas juga membuat gue mind blowing. Jadi satu kata buat film ini, mind blowing ya. Dan untuk review lengkapnya nanti akan gue sampaikan di segmen review. Dan sekarang gue mau sampaikan dulu untuk sinopsis dari film ini. Yang dimana film ini singkat cerita menceritakan sebuah grup pertemanan ya, dimana terdiri dari 2 orang laki-laki dan juga 3 orang perempuan, anak kuliah yang sedang sibuk-sibuknya dipenuhi oleh tugas dan memutuskan untuk liburan, untuk lepas dan rehat sejenak gitu dari tugas-tugas yang banyak ini. Dan dia memutuskan untuk liburan ke air terjun Sampang, dimana air terjun ini ada di sebuah daerah pegunungan ya, atau daerah hutan gitu, yang memang cukup misterius. Dimana misterius di sini memang bisa kita lihat dari awal. Itu banyak keanehan-keanehan kenapa keluarganya tidak mengizinkan salah satu anaknya ini untuk bisa liburan ke tempat tersebut. Dan singkat cerita, kawanan ini langsung lah bergegas ya untuk bisa liburan ke air terjun tersebut. Dan air terjun itu memang harus melewati yang namanya hutan mati. Dan di dalam hutan mati itu ada yang namanya Desa Mati. Dimana Desa Mati ini memang desa yang diisi oleh banyak hantu-hantu gitu ya, roh-roh yang nggak jelas gitu ya ceritanya di sini. Dan nanti akan di-spill apa alasannya desa ini bisa disebut Desa Mati di ending film. Dan gue nggak mau nyeritain, tentunya akan jadi spoiler. Kalau emang teman-teman pengen tahu gitu ya endingnya kayak apa, bisa langsung teman-teman tonton aja. Dan singkat cerita, dia tiba-tiba terjebak lah di tengah hutan mati ini, dimana mobilnya tiba-tiba mati ya, sesuai dengan judulnya juga ya, dimana Desa Mati di hutan mati yang membuat mobilnya juga mati. Otomatis jadi dia terjebak lah ini di desa mati. Dan dimana di desa mati ini dia dihadapkan oleh banyak situasi kondisi horor ya, dimana tiba-tiba banyak warga desa yang cukup mencurigakan, aneh gitu ya, dimana tidak mau diajak ngobrol dan tiba-tiba ngeliatin dia, jadi aneh lah gitu pokoknya di desa. Dan misteri-misteri pun makin muncul, misteri pun makin intens, yang dimana kawanan ini menemukan bahwa ada ruangan yang berisi potongan-potongan tubuh manusia yang membuat itu semakin creepy tentunya. Lalu apakah desa ini akan membahayakan nyawa kawanan ini? Bisa terus langsung tonton. Gua nggak mau spoiler tentunya jalan ceritanya. Dan untuk review untuk film ini langsung aja kita masuk ke segmen review, dimana review yang bisa gue sampaikan untuk film ini seperti gue bilang di awal tadi, ini film mind blowing banget ya. Dari plot ceritanya dulu aja, dimana plot ceritanya gue nggak habis pikir. Ini film dari plot cerita yang menggambarkan sosok entitas hantu di sini tiba-tiba berubah menjadi zombie, itu aneh banget menurut gue. Dan juga ini bener-bener film yang gue bisa bilang secara acting, secara dialog ini parah banget. Gue nggak bisa kasih kredit lebih untuk film ini untuk dari segi dialog, karena gue ngerasa dialog-dialog yang ada di sini ini kaku banget, strict banget ya untuk dialognya, strict to the script. Jadi gue nggak ngelihat ada percakapan yang natural di film ini. Dan juga dari segi acting gue juga nggak bisa nangkep nih emosi-emosi yang disampaikan oleh para karakter. Bahkan bisa gue bilang ini acting para kawanan ini datar banget. Jadi bener-bener gue nggak bisa terdeliver tuh rasa takut dia gitu ya, diteror oleh banyak makhluk di desa itu, nggak nyampe ke para penonton. Jadi bener-bener kaku dan juga flat banget actingnya. Dan gue bisa bilang ini salah satu poin yang cukup membuat film ini secara rating turun banget ya, karena actingnya kurang, dialognya juga script banget
banget gitu, nggak natural. Dan juga udah gue catat banyak poin-poin yang masih jadi tanda tanya besar buat gue. Yang pertama itu ada tugas di awal film, di premisnya disebutkan bahwa dia kan mau liburan gitu ya, karena memang tugas-tugasnya banyak banget. Tugasnya tugas apa nggak diceritain di situ. Itu masih jadi pertanyaan juga buat gue, detail kecil yang terlewat. Lalu selanjutnya juga detail-detail back sound ya, yang gue cukup bisa bilang ini treatment cukup lawas juga. Salah satunya kayak ada beberapa scene, ada beberapa dialog yang ketika dia menyebutkan satu kata yang cukup mengerikan gitu ya, tiba-tiba backsoundnya langsung menggelegar gitu ya, tiba-tiba dapet petir gitu ya. Itu benar-benar ciri khas treatment kayak di horor-horor klasik, tentunya horor-horor jadul Indonesia. Jadi gue teringat lagi di situ. Dan juga untuk premisnya bisa gue bilang ini ngebut banget. Premisnya benar-benar kita diajak lomba lari ya, dan gue nggak bisa dapet tuh pendalaman karakter dari para kawanan ini, karena memang kawanannya kan ada 5 orang ya, dan gue nggak bisa kenal satu-satu. Dan pada akhirnya menyebabkan di ending nanti gue nggak bisa ikut ngerasain emosi yang sama gitu ya dengan para karakter utama ini. Terlebih lagi juga emosi dari acting karakternya juga flat banget, yang membuat kita nggak believe gitu ya dengan emosi yang dirasakan oleh para karakter ini di film ini. Contoh kecilnya aja, kita bisa ngelihat ini para karakternya kayak si Lintang yang dikejar-kejar oleh zombie ini. Gue lihat raut wajahnya tuh, takutnya tuh masih berasa actingnya. Jadi buat gue nggak bisa believe lah bahwa dia ini memang ketakutan gitu. Jadi itulah yang membuat gue bisa bilang actingnya kurang. Dan poin-poin plot cerita di sini progresnya terlalu dipaksakan menurut gue. Contohnya seperti tiba-tiba Lintang kesurupan, bisa kita lihat ya di tengah film, lalu besok harinya kayak nggak ada terjadi apa-apa, tetap berjalan sesuai rencana gitu. Padahal sebenarnya kalau emang kita mau tarik secara logika, ngelihat teman kita kesurupan malamnya, mungkin besoknya kita nggak akan jadi jalan-jalan lagi gitu ya, karena kan udah pasti aneh gitu ya. Jadi harus balik dan harus berobat pastinya kalau logika yang normal gitu ya. Jadi itu mungkin logika yang ada di film ini cukup masih ada tanda tanya besar ya di beberapa bagian. Tapi terlepas dari itu, gue masih bisa bilang gue suka nih untuk grading dari hutannya, karena di scene sore hari, scene hutan, apalagi ketika si Lintang itu baru pertama kali menginjakan kaki di hutan itu bisa gue lihat itu cukup oke. Warna grading hijaunya, warna grading rumputan, daun-daun hutan itu cukup gue suka, keren. Dan juga mungkin untuk kekurangan lainnya kayak scene supporting aktornya, salah satunya para penunggu desa ya, warga desa yang di awal-awal itu cukup aneh menurut gue, cukup kaku, yang dimana dia menyebutkan salah satunya di sini, kamu harus pergi dari sini kalau mau selamat. Itu benar-benar dia ngapalin skrip banget ya, bisa gue lihat dari raut wajahnya. Jadi itu mungkin detail-detail kecil yang masih bisa gue bilang cukup kurang dan harus di-develop lagi harusnya. Dan banyak treatment horror dan juga ada komedi di film ini yang bisa gue bilang tuh cukup jadul ya. Salah satunya ada treatment komedi di awal film ketika Pak Mastur ini nginjek kaki temennya gitu. Itu benar-benar treatment komedi yang cukup lawas ya. Jadi udah nggak relevan harusnya untuk disampaikan di tahun-tahun sekarang. Jadi itu mungkin jadi catatan buat gue. Tapi yang gue cukup menarik, ini misterinya cukup terhook nih gue nih di tengah film. Jadi di tengah film tuh benar-benar mulai di-tease satu persatu misterinya, dan gue juga mulai terbawa ya oleh misteri yang ada dan penasaran apa yang terjadi. Karena dari awal film juga neneknya cukup mencurigakan, nggak jelas apa yang disembunyikan, dirahasiakan. Jadi benar-benar kita itu dijaga tuh untuk di tengah film untuk pace retention watch gua gitu ya, untuk bisa terus menatap layar. Walaupun memang di beberapa kesempatan gue cukup agak ketawa juga gitu ya di beberapa adegan dari acting dan dialognya juga gitu. Tapi terlepas dari itu, dari plot story gue masih cukup terhook ya di tengah film. Dan juga selanjutnya yang gue masih jadi pertanyaan, kenapa dari awal neneknya nggak bilang bahwa desa ini nih desa yang mematikan dan menyeramkan. Kan bisa selesai dari awal harusnya ya. Jadi neneknya ini juga aneh juga menurut gue, seorang nenek membiarkan cucunya masuk ke kandang macan tuh aneh banget menurut gue. Dan juga selanjutnya yang bisa gue bilang aneh lagi itu seperti di awal film ya, gue nggak habis pikir ini film jadi film zombie ini di tengah film. Ini aneh banget dan gue cukup mind blowing di situ dan nggak habis pikir dan cukup ketawa juga di tengah film. Kok bisa-bisanya ini film horror tiba-tiba jadi film zombie gitu ya. Jadi itu mungkin dari plot twist yang ada, gue nggak dibuat kaget tapi malah dibuat mind blowing di sini ya. Dibuat nggak percaya gitu apa yang terjadi ini di tengah film bisa jadi zombie gini. Dan juga plot twistnya nanti bisa diceritakan di film ini, di akhir film juga cukup dipaksakan
menurut gue ya, walaupun memang ya cukup menarik sebenarnya dari penulisan harusnya kalau memang bisa di-develop lebih lanjut ya, karena cukup kompleks kan di ending itu ceritanya sebenarnya, dan sayang memang eksekusinya lagi-lagi perlu di-develop lagi menurut gue. Dan satu lagi yang masih menjadi pertanyaan buat gue itu ada scene dimana si Lintang itu di tengah film ketika dia udah berhasil kabur sebenarnya awalnya, tapi kok kenapa tiba-tiba dia pengen balik lagi ke pendopo rumah yang membunuh si temannya itu gitu. Apa alasannya nggak diceritain di sini? Alasannya hanya ingin mencari tahu aja gitu. Jadi padahal niat awalnya mau liburan gitu ya, terus tiba-tiba dia malah jadi pengen membacakan misteri dari desain itu. Ya aneh banget menurut gua. Motivasi karakter dari film ini, para karakternya masih cukup aneh menurut gua, termasuk neneknya juga motivasi karakter untuk membiarkan cucunya jalan ke hutan mati ini juga cukup aneh menurut gua. Dan ya banyaklah keanehan-keanehan dari dialog dan motivasi karakter di film ini menurut gua. Dan juga selanjutnya untuk yang terakhir ya, ini detail kecil aja tapi cukup membagongkan menurut gua adalah detail di ending. Bisa teman-teman perhatiin banget kalau emang teman-teman nanti mau nonton ya. Ada di situ detail batu ya, batu harusnya batu gede banget gitu ya, tapi kesenggol goyang. Itu udah kelihatan banget tuh batu OVJ styrofoam tuh di situ. Itu mungkin detail yang terlewat ya di ending tuh, bisa gue perhatiin detail kecil batu gede itu kesenggol goyang. Itu aneh banget kan. Jadi itu mungkin detail yang harus diperhatikan mestinya untuk di film ini. Dan berikut kurang lebih untuk review gue untuk film ini. Untuk teman-teman mungkin nih yang punya review lain atau mungkin gak setuju dengan review gue, bisa tulis di kolom komen di bawah. Atau mungkin teman-teman yang mau nambahin review dari gue, bisa juga feel free tulis di kolom komen di bawah. Dan kira-kira gimana untuk teman-teman semua yang udah nonton? Apakah sependapat dengan gue? Juga bisa tulis di kolom komen di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk review gue kali ini. Dan untuk penilaian nih, penilaian ini bisa gue bilang mungkin cukup rendah harusnya ya. Jadi untuk penilaian bisa gue bilang dari segi story bisa gue kasih 2/3. Dan selanjutnya untuk acting gue nggak bisa kasih banyak tentunya di sini ya, bisa gue kasih 1/3. Dan untuk visual bisa gue kasih dengan skor 1/2. Dan untuk final verdict yang bisa gue kasih, mohon maaf banget, harus gue kasih dengan skor 4/10. Dan ini membuat film ini menjadi skor terendah sejauh ini ya di tahun 2025 ya, dimana kemarin terakhir bisa gue lihat skor terendah ada di film Rumah Teteh, dan ini berhasil memecahkan skor terendah lagi. Jadi mohon maaf banget tentunya, ini yang harus gue sampaikan untuk review dari film ini. Dan harapan gue tentunya semoga film-film horor Indonesia kedepannya bisa lebih bagus lagi dan bisa lebih berkembang. Dan kayaknya itu aja untuk review gue kali ini. Untuk teman-teman semua yang punya rekomendasi kira-kira film apa lagi yang bisa gue review, khususnya film horor ya, bisa langsung please banget tulis di kolom komen di bawah. Dan untuk teman-teman semua yang udah nonton, thank you banget. Dan untuk teman-teman semua yang baru nonton, bisa langsung klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review-review film lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always, seperti biasa gue Rizkyat. Peace out.